Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur teks cerita sejarah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isi teks cerita sejarah. Bagi yang belum menyimak, silakan simak lagi di video sebelumnya. Nah, untuk teks cerita sejarah, sama seperti teks lainnya, memiliki struktur teks. Jadi itu adalah komponen yang harus dimiliki setiap teks, harus memiliki struktur agar membedakan teks satu dengan teks lainnya. Seperti itu. Nah, untuk struktur teks cerita sejarah itu ada 6. Yang pertama itu adalah pengenalan situasi cerita, yang kedua adalah pengungkapan peristiwa, yang ketiga adalah konflik, keempat puncak konflik, yang kelima penyelesaian, dan yang terakhir adalah koda. Kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa sih cerita sejarah. Jadi cerita sejarah adalah cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya suatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Itu. Jadi dalam penulisan contohnya novel, cerpen, dan karya sastra lainnya itu memiliki histori tentang sejarah masa lalu. Jadi ini yang mengambil mulai dari tokohnya atau dari latarnya atau dari konfliknya itu menggunakan cerita sejarah masa lalu. Cerita sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun jika disajikan secara simbolis verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif, yaitu penjelasan tentang pengertian cerita sejarah. Teks cerita sejarah seperti cerita lainnya, seperti novel, cerpen, dan lain-lain, termasuk dalam kategori cerita ulang, sehingga baik teks cerita sejarah ataupun novel sejarah memiliki struktur teks yang sama, yakni orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, evaluasi, dan koda. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya teks cerita sejarah itu mengandung nilai-nilai mulai dari tokoh, penokohan, kemudian alur, kemudian ceritanya itu tentang cerita sejarah. Yang pertama terkait dengan struktur teks cerita sejarah adalah pengenalan situasi cerita, orientasi atau exposition. Pada bagian ini penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi setiap kalian membaca novel sejarah itu pasti awalnya akan menceritakan tentang waktu kapan cerita itu dibuat, tempatnya itu ada di mana, lokasinya, dan awal mula kejadian atau peristiwa. Jadi walaupun ini dalam bentuk cerita, tapi ada histori tentang sejarahnya. Kemudian yang kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkap peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. Jadi dalam pengungkapan peristiwa itu biasanya di bagian ini itu sudah dimunculkan tokohnya. Tokohnya biasanya nama-nama bisa nama tokoh protagonis atau tokoh tambahan, kemudian sudah mulai diceritakan mungkin di situ ada histori tentang kejadian tokoh di awal cerita. Itu untuk pengungkapan peristiwa. Lanjut yang ketiga tentang konflik. Nah, dalam cerita itu pasti ada konfliknya. Dan mungkin dalam cerita sastra itu tidak ada konfliknya. Contoh ketika cerpen. Apa sih pengertian dari cerpen? Kebanyakan menjawab adalah cerita pendek, padahal itu adalah salah. Untuk pengertian cerpen itu adalah
cerita yang hanya memiliki satu konflik. Nah, kalau cerita itu lebih dari 2, 3, 4, 5 konflik, berarti itu bukan cerita pendek. Itu. Lanjut ke materi. Nah, jadi di sini dalam konflik itu terjadi peningkatan masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh mengikat pula. Jadi seperti sudah dijelaskan tadi, bahwasanya di sini sudah mulai ada konflik terhadap tokoh dalam teks cerita sejarah. Nah, setelah ada konflik, tentunya akan ada puncak konflik. Di sini adalah merupakan bagian yang mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Jadi ketika kalian membaca sebuah cerita, pasti kalian akan menemukan tokoh mulai dari penokohannya. Jadi mulai memahami alur ceritanya itu seperti apa, konfliknya yang dihadapi itu seperti apa, puncak konfliknya itu seperti apa. Nah, di sini untuk puncak konflik itu hal yang paling mendebarkan atau menghebohkan. Jadi ini yang ditunggu-tunggu oleh para pembacanya. Di mana sih puncak konfliknya terjadi? Seperti itu. Nah, kemudian setelah konflik itu ada penyelesaian atau resolusi. Biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Jadi setelah tadi jadi puncak konflik, kemudian ada penyelesaian, dan penyelesaiannya itu biasanya berada di akhir cerita. Kadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap tokoh dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu. Jadi itu tentang penyelesaian. Yang terakhir, coda. Coda ini merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tapi tidak disarankan. Jadi biasanya di akhir-akhir itu ada amanat atau nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkan sendiri. Bagian ini adalah opsional. Terkadang coda digunakan untuk membuat semacam teaser atau buku lanjutan dan seterusnya. Jadi coda itu hanya untuk memancing bahwasanya cerita itu sungguh menarik karena ada amanat yang terkandung di dalam cerita tersebut. Tuh. Dari struktur penyusunannya itu ada 3. Yang pertama itu untuk teks cerita sejarah. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Kemudian urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Kemudian yang ketiga, reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Nah, jadi ini urutannya ya. Untuk menyusun suatu cerita sejarah itu harus memiliki orientasi dan urutan peristiwa. Nah, jadi kalian bisa mulai belajar dengan mapel sejarah. Jadi jika kalian mau menulis tentang sejarah atau tokoh-tokoh atau ceritanya itu berasal dari sejarah, silakan kalian pelajari sejarah Indonesia mungkin, atau sejarah Majapahit. Kemudian ada sejarah Wali Songo, sejarah terbentuknya negara Indonesia dan lain sebagainya. Itu banyak sekali untuk sejarah, apalagi Indonesia ya, sejarahnya itu banyak sekali. Jadi itu untuk struktur penyusunannya ada 3. Ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis struktur cerita sejarah dalam judul Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Silakan kalian buka buku siswa di halaman 40. Bagi yang tidak memiliki buku siswa, silakan kalian bisa browsing ya. Yang mendengarkan video ini atau mendengar video ini, silakan kalau di pause ceritanya. Nah, ini adalah lanjutan ya, hanya cuplikan saja. Jadi judulnya adalah Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Untuk strukturnya, nah ini contoh ketika kalian itu menganalisis. Yang pertama adalah orientasi ya, struktur orientasi. Nah, pada bagian ini ya, yang guru kasih tanda ini
ini menceritakan tentang latar waktu dan situasi cerita yang akan diceritakan, yaitu pada masa Kerajaan Pahit. Jadi dimulai dari cerita atau latarnya itu melihat sejarahnya Kerajaan Majapahit. Ini ada di halaman 3 dan 4 dalam novel sejarah yang berjudul Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara. Nah, ini biasanya di awal-awal. Ini berisi tentang penjelasan latar waktu dan situasi cerita yang akan diceritakan. Ya, paham ya untuk struktur orientasi. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Nah, pada kutipan ini, dan ketika Kiai Samudra dipukul berlalu tangis serentak memuncak, ayunan pada bendek yang getar suaranya mampu membakar sudut-sudut kota, merupakan isyarat yang sangat dipahami. Gelegar bendek dengan nada satu demi satu. Nah, pada bagian cerita ini itu menyajikan peristiwa kematian Sang Prabu. Jadi sudah dimulai pengungkapan peristiwanya, bahwasanya Prabunya itu sudah meninggal. Nah, jadi ini untuk mengungkapkan suatu peristiwa. Di sini tokoh utama Gajah Mada mulai menghadapi banyak persoalan. Nah, ini silakan kalian baca sendiri, kemudian dipahami bahwasanya di sini adalah pengungkapan peristiwa. Yang namanya pengungkapan peristiwa itu adalah mengungkap peristiwa yang ada. Berhubung ini tentang tes sejarah, berarti tentang cerita sejarah Kerajaan Majapahit itu. Nah, selanjutnya ini di teks. Dua pewaris yang masing-masing berwajah cantik itu memang bersih, tetapi apa yang terlihat tidak sesederhana yang tampak. Pancaksara bahkan melihat persaingan amat tajam kalau jadi, terutama riuhnya barisan orang-orang di belakang dan barisan orang-orang. Nah, di sini sudah mulai ada konflik. Jadi peristiwa yang diungkap pada bagian ini merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik berkepanjangan dalam novel. Nah, gara-gara kejadian ini, itu novel ini akan memunculkan banyak peristiwa-peristiwa atau konflik-konflik yang berpanjangan sampai nanti endingnya. Itu ini sudah mulai diceritakan untuk menuju konfliknya, dan di selanjutnya juga sama. Ini masih menuju konflik. Nah, puncak konflik. Nah, ini siapa yang terbunuh di balik geringsing? Nah, ini mulai ada pembunuhan. Nah, pada cerita ini peristiwa besar terjadi menyebabkan permasalahan menjadi sangat rumit, yaitu pembunuhan demi pembunuhan yang terus terjadi, tetapi pelakunya belum tertangkap. Nah, di sini sudah terjadi pembunuhan. Jadi ini sudah menuju ke puncak konflik. Bahasanya setiap hari ada pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di balik geringsing. Nah, itu. Ya, jadi ini masalah yang sangat besar. Setiap hari ada yang terbunuh, makanya itu menjadi suatu puncak konflik dalam cerita Gajah Mada. Kemudian yang terakhir adalah resolusi. Ini adalah penyelesaiannya. Silahkan kalian baca. Penyelesaian konflik di Kerajaan Majapahit dilakukan oleh tokoh utama Gajah Mada dengan menangkap semua pelaku kerusuhan. Nah, setelah ada kerusuhan dan pembunuhan, kemudian para pelakunya akhirnya tertangkap. Itulah di bagian endingnya atau penyelesaian permasalahan dalam konflik. Itu adalah hasil analisisnya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga iman, imun, dan aman. Untuk materi hari ini kita sudah masuk ke bab 2 tentang menikmati cerita sejarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses.